Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa qala aidan la hijratu illa ba'du fatih. Sadaqa wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabilah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di penghujung dari bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 dalam Islam, ya, di mana penanggalan kalender Hijriah diawali dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah, ya, minal Mekah ilal Madinah. Mekah dinamakan Al-Mukarramah, yang penuh keberkahan, barokah, dan Madinah dinamakan Al-Munawwar, yang terang benderang. Wabilah, sebentar lagi kita memasuki tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, kurang lebih 4-5 hari ke depan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Asr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap pribadi orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kau kerjakan, kamu kerjakan. Al-Asr ayat 18. Hijrah bermakna berpindah, ya, artinya, ya, bisa juga dikatakan, ya, taghyir, ya, atau inkilab, perubahan, ya, berubah, ya, berubah ini seseorang, ya. Seperti kalau secara makna hijrahnya Rasulullah SAW pertama, ya, ke kota Taif, yang dimana Abasyah, yang dimana di sana, ya, menemui raja Nasrani, yaitu Raja Najasyi, ya, yang masih beragama Nasrani. Namun memang tidak cocok keadaannya sehingga Rasulullah tidak jadi hijrah ke Habasyi. Begitupun yang kedua, hijrah mencoba untuk ke kota Taif. Bahwasanya Rasulullah tidak
terjadi kenapa? Bukan disambut tapi malah disambit, ya. Sampai malaikat Jibril menawarkan, ya, untuk mengembalikan, ya, Jabal Uhud. Kata Rasulullah tidak, mereka tidak tahu. Kira mereka tahu bahwa seorang Rasul, saya tidak mereka. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harisah, ya. Namun juga tidak bisa hijrah. Setelah itu terjadilah Bait Aqobah yang pertama, lalu Bait Aqobah yang kedua. Nah, diutuslah, ya, duta dari Islam untuk pertama kali ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya, jadi murabinya orang Madinah tuh Mus'ab bin Umair, ya. Beliau sahabat, ya, yang mampu, ya, berdakwah diceritakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk pergi dahulu hijrah. Lalu Rasulullah hijrah, ya, pergi keluar, ya. Sebelumnya Rasulullah, ya, ada suatu rencana yang ingin membunuh Rasulullah SAW, yaitu kaum kafir Quraisy, ya, yang dibiayai oleh Abu Sufyan dan semuanya untuk membunuh Rasulullah. Hingga Rasulullah keluar malam-malam dikelilingi. Dalam satu riwayat Rasulullah menaburkan pasir yang membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa akhsayna fahum la yubsirun. Surat Yasin ayat 9. Ini keluar, jadi nggak bisa melihat mereka, ya. Tapi jangan dipakai. Kalau kira naik motor nggak bawa SIM, ya, dipakai deh. Nah, bacain biar polisi kagak ngeliat. Waja'al min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa akhsaynahum fahum la yubsirun. Kami tutup penglihatan. Jadi polisi yang lihat, nggak usah itu baca, sekalian aja sukmun, mukmun, umyum, bau, gagu sekalian tuh polisi jadinya. Ya, udah polisi nih, kita nggak bawa surat-surat, ya kan? Bacain aja lah, sukmun, mukmun, umyum, bau, gagu polisinya. Ya, memang terkadang ada satu, ya, orang yang memanfaatkan bacaan Quran itu buat doa gitu, ya, bukan nggak boleh. Sebenarnya ada tempatnya doa juga, tempat, kondisi, dan waktu. Tapi kembali kepada materi hijrah. Setelah itu hijrah, Rasulullah sebelum hijrah Rasulullah singgah di Gua Sur, ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq di sana. Beliau, ya, dikejar, tidak ketemu. Ada salah satu sahabat yang sempat, yang namanya Suraqah bin Nawfal. Suraqah, sahabat ini, dia mau membunuh Rasul tapi tidak jadi, nggak bisa, tergelincir kudanya. Sehingga, ya, tidak, akhirnya kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Maka Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq meneruskan perjalanan hijrah. Sebelum sampai di Madinah, beliau singgah di satu tempat dan mendirikan sebuah masjid dalam satu riwayat, yaitu Masjid Qubah. Ya, Masjid Qubah. Kalau antum umroh sono, subhanallah. Jadi itu masjid nggak gede-gede banget sih sebenarnya. Ya, jadi orang lihat sih biasa gitu, ukurannya ya ukuran kayak Darul Fala. Cuman patarannya tuh luas. Ini tuannya tahun 2012 ke sono tuh pataran luas tuh. Jadi kayak antum pernah lihat Istiqlal kan tuh. Jadi Istiqlal kan di antara keduanya tuh ada
kelataran begitu tuh. Nah itu diubah juga sama ada. Ya, seperti itu. Ya pahalanya pahala seperti pahala sunnah, salat sunnah. Ya. Insyaallah mungkin bisa pergi ke sana. Ya, kalau tahun ini belum bisa karena memang lagi COVID-19 atau corona. Lalu sampailah Rasulullah pada hari Jumat dalam sirah, ya, pada hari Jumat, ya, sirahnya itu sampai dan disambut oleh penduduk Madinah dengan nasyid, ya, yang lebih dikenal Tala'al Badru alaina min samilatil wada ya wadawan suhuku ya jadi hadir. Kalau sekarang namanya hadroh, ya, hadirnya Rasulullah. Dari jauh tuh kelihatan sosok Rasulullah, ya, bisa membawa sebuah perubahan di kota Madinah. Inkilab, perubahan, ya. Nah di situ sebelumnya juga Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 12 tahun 8 bulan atau lebih tepatnya 12 tahun. Lalu Rasulullah hijrah, ya, ke Madinah. Poin yang kita bisa ambil, perubahan apa di dalam kita? Mau berubah atau dirubah? Ya, tinggal kita sendiri. Kita mau berubah, ya. Ada satu cerita, ada kebun binatang nih, pemiliknya, ya, nulis harga tiket masuk 100.000, ya, 100.000. Ini yang cerita doang, ya. Nggak ada yang datang sehari itu, besokannya dirubah, diturunin jadi 75.000. Nggak ada juga yang datang masuk sampai 50, sampai 25, sampai akhirnya ditulis sama yang pemilik kebun binatang itu gratis. Ternyata banyak yang masuk, namun setelah banyak yang masuk dirubah sama yang pemiliknya, dibuka semua tuh kandang-kandang binatang, ditutup pintu keluar dengan tulisan 100.000 bila mau keluar. Maka orang berbondong-bondong untuk keluar. Ya. Hikmahnya berubah, ya, sebelum dirubah. Jadi perubahan itu selalu ada. Ya. Antum barisin deh foto-foto antum dari mulai kecil sampai sekarang di jalan ini. Mungkin ini yang kamu tahu sendiri, gitu. Lihat foto kecilnya, ya, ini aneh segini, ya. Kalau aneh lihat foto yang waktu tahun 2009 itu lucu sekali nih. 2009 tuh masih ingat nih. 2009 foto 2010 ya, baru tamu ngaji tuh, ya, subhanallah. Aneh susun aneh ketemu dari mulai mami kecil sampai mami bisa ngajar, ya. Sekarang bukan ngajarin murid, ngajarin istri sekarang. Cara berdakwah, cara berbisnis, ya, diikutin Denny besok Sam, ya. Yang bukan hanya dibina tetapi sudah membina, ya. Itu juga bagian dari perubahan, ya. Dalam materi kali ini berubah apa? Yang pertama, ya, perubahan minal jahil, ya, ya, ilal Islam. Ubah besok tahun baru Hijriah, itu muhasabah tadi yang anda bacakan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat, muhasabah diri, introspeksi diri, ya.
Banyakan mana baca Quran sama main handphone, banyakan mana beramal sama beli kue kuota. Ya, itu kan ya, hal-hal yang memang ya kalau dibilang berguna tapi sangat sedikit. Kalau kita gunakan untuk dakwah itu lebih baik untuk kepentingan itu. Perubahan jahil menjadi Islam dari mulai bicara kita, ya maaf terkadang kita lepas kontrol, ya, kata-kata yang di luar kata-kata asal itu mulai rubah. Itu kan perubahan hijau di dalam diri kita, ya, intirot di dalam diri kita, ya. Yang tadinya kalau bicara ya ada yang maaf buang binatang semua keluar, ya sekarang kata-kata thayyibah, ya lewat lagi lewat, masya Allah, ya. Sambil tutup mata ya, masya Allah dilihatin gitu, ya kan, itu ingat sesuatu yang tak hidup, ya. Kemudian hati kita selama tahun 1441 ini memasuki 1442 Hijriah yang suka ngejengkelin orang, mungkin kita punya salah, yang suka membuat salah itu minta maaf. Jadi bikin lembaran masalah, renungin seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Belum ada seumur dibanding hikmat yang telah Allah berikan. Maka gunakan hikmat tersebut sebelum segalanya. Kayak ada seorang guru murid itu mendatangi guru, terima guru, coba kalian buat mutabaah hari ini, coba mutabaah ini dikumpulkan guru, tidak, kalian lihat catatan amal kalian pada hari ini. Bayangkan kalau antum mutabaah antum pada hari ini dan antum dicabut nyawa pada hari ini, seperti apa mutabaah? Ya, itu baru muhasabah, introspeksi diri. Yang kedua, minal kufri ilal iman, dari kekafiran menuju iman, dari jahil menuju Islam, bodohan menuju Islam. Dari mulai mulut bicara kita biaskan perilaku anak-anak tidak sadari kalau ada orang tua lewat, kita lewat semuanya nyelonong aja kan. Nah, itu kan bagian ketiga sebenarnya, adab. Kalau memang kita mau buru-buru, kita bisa permisi transaksi duluan. Orang-orang udah tua, kita yang muda ngerotak, kan? Nggak permisi lagi, senggol lagi, jatuh tuh orang tua, dibangunin naga buru-buru. Insya Allah, itu belajar etika, ada ilmunya. Kemudian minal syirki ila tauhid, dari syirik menuju tauhid. Mungkin di dalam hati itu kita nggak tahu, mungkin kita nggak melakukan ya, syirik kafir enggak, syirik besar enggak, tetapi syirik sagir, syirik kecil, yaitu yang lebih ditakuti, takutkan kata Rasul, syirik yang tersembunyi, syirik kecil, seperti batu semut hitam berjalan di batu hitam di malam
tipis, yaitu ria. Tanpa kita sadari, makanya hadis berkaitan dengan niat hijrah itu sebenarnya hadis hijrah itu niatnya diawali dengan innama amalu, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Faman kana hijratu ilallahi wa rasul wa hijratuhu ilallahi, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul maka akan mendapatkan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, dalam hadis Arba'in nomor 1 An-Nawawi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ada sahabat yang waktu di Mekah dia jatuh cinta nih, senang sama seorang wanita, tapi nggak diterima si wanita itu, malah hijrah itu. Kalau mau cinta mati, kamu hijrah, namanya Ummu Qais. Akhirnya itu pemuda itu ikut hijrah ke Madinah, maka dinamakan muhajir Ummu Qais. Muhajir orang-orang yang hijrah, muhajir yang menolong ikut Ansor. Maka ada dua golongan muhajir. Ada sebuah pemuda itu, muhajir Ummu Qais, yang akhirnya dalam satu riwayat diabadikan, sababul urut dari hadis innama amalu binniyat. Niat ini hijrah karena wanita yang ingin dinikahi. Begitu pun. Jadi kalau syirik kecil kita masih ada, mulailah hijrah ini kita hilang. Nggak ada, itu taruh deh nomor sekian gitu, kalau bisa nggak ada. Melangkan ilallah, nggak pakai ini deh. Ngaji yang anda bilang tadi, main bola tuh fokus sama bola, bagaimana caranya itu bola masuk ke latihan dalam musuh. Jadi kalau kita mau belajar khusus seperti itu, caranya khusus pas kita ibadah kita buang semua niatan Allah, ya. Dan rukun niat yang anda pernah bilang ada 4. Yang pertama niat itu sendiri, yang kedua pekerjaannya, maksudnya apa, pelaksanaan ibadahnya. Niat sholat berarti usolli fardu zuhri, sholat zuhur, pekerjaannya. Kemudian hukumnya apa ya? Fardu. Kalau sunnah ya sunnah gitu. Dan yang keempat lillahi ta'ala, jangan lupa tuh selalu dari ta'ala, walaupun niat letaknya di hati. Jadi kalau kita mau ucapin nggak masalah, ya nggak berdosa, niatin aja. Sama kayak kita mau makan aja. Niatnya sih udah jadi gitu, kita ucapkan. Jadi nggak usah dipermasalahin. Niat ada orang niat pakai usul, ada orang niat mau itu. Sebelum dia niat di mulut juga niat di hati. Kemudian ilal maksiat, minal maksiat ilal ta'at, ya, dari maksiat hijrah menuju ke ketaatan. Mungkin salah satu maksiat di antara kita banyak. Satu, kadang-kadang tanpa kita sadari kita sering yang sudah punya anak, ya, tanpa lepas kendali hilap demi manusia, ya. Kemudian kalau kita ini kadang-kadang lepas kontrol, jadi melihat sesuatu yang tidak baik, ya, kita lupa istighfar, ya, manusia. Kemudian minal nifaq ilal istiqamah, ya, dari sebuah kemunafikan
dua yang sembunyi, nifak itu yang sembunyi, yang muncul menuju istiqomah. Ya, tahun baru hijrah esok kita istiqomah, ya, yang biasa melakukan tilawah mohon terus. Yang keenam, minal haram ilal halal, dari haram menuju halal. Kemudian kalau yang sholat, ya, Jumat kemarin ada satu kisah tentang Al-Mubarak, ya, kalau Jumat di Darfal, seorang ulama yang nggak jadi pergi haji, ya, negara, ya, memberi makan seorang janda dan anak miskin. Jadi bisa, jadi bagaimana apa yang kita makan sekecil pun dari barang yang haram, ya, kalau bisa mohon ampun, yang bukan miliknya itu kembaliin, ya. Yang punya utang bilang sama yang punya utang, kalau belum bisa bayar tolong bilang bang, ya. Agar yang makanannya kita bisa makan itu menjadi hak pertama. Gara-gara yang pernah diceritakan, ya, Basir, ya, itu nemu apel sampai 3 tahun, ya, untuk mengikhlaskan dari kehalalan sebuah apel. Lahirlah Nu'man, ya, atau disebut juga Nu'man bin Basir, atau disebut juga Imam Abu Hanifah, yang selama 40 tahun, ya, sholat isya sampai khatam, ya, 4 kali, ya. Itu hanya menolong sebuah kehalalan apel, ya, lagi waktu itu yang dia dari kecil mungkin tanpa kita sedari. Dulu kita masih kecil kan, suka ngomong jambu ambil tajir orang. Kalau yang udah di bawah sih secara fikih memang boleh sah-sah aja, gitu, karena sudah jatuh ke tanah. Kalau yang belum, Pak, Paknya minta ya, iya ambil aja, gitu aja. Kalau yang punya rumah katanya ini udah katanya yang punya galak, kita ngocein. Jangan. Ini bisa ulama juga namanya Ibrahim bin Adham, hanya 1 gantet kurma, ya, amalannya nambah. Sampai dia minta agar diikhlaskan kurma yang dia dimakan. Jadi salah satu, ya, di antara syarat diterimanya ibadah itu niatnya ikhlas, kedua sesuai dengan ketiga Rasul dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Yang ketiga, makan dari makanan yang halal, ya. Yang terakhir, minal infiradi minal jamaah. Jamaah minimal tuh 2. Jadi kalau yang sekarang sendiri, tahun besok mesti beduk 2. Ya, Sam. Jadi enggak jadi cocok, ya. Kalau nyari yang sempurna susah nanti akhirnya. Ada seorang murid datang ke Ustaz, ya Ustaz, saya mau nyari kesempurnaan dunia, ya. Tapi mencari kesempurnaan kamu keluar, kata Ustaz.
keluar kamu pergi ke taman bunga, silakan kamu cari bunga mana yang paling cantik, yang paling indah menurut kamu. Berjalan ketemu bunga ini, dilihat bunga yang depan yang cantik, terus sampai ujung. Kalau taman kan biasa kan begitu, ada pintu keluar kan, dia nggak menemukan. Sampai akhirnya dia pulang balik sini, bisa balik lagi ke belakang. Ya Ustaz, kamu nggak bawa? Mau. Saya tidak bisa menemukan yang paling baik, karena semua bunga bagus. Itulah pelajaran dulu. Jadi ada yang ketika kita sampai ke ujung, kita nggak bisa balik lagi. Hakikat sempurna hanya di akhirat nanti, karena dunia sifatnya fani, di atas langit ada langit. Syukurin apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu. Berapa banyak ayat yang menceritakan tentang Fabi ai ala irobikuma, berapa banyak nikmat yang kamu berulang-ulang Allah sebutin di dalam surat Ar-Rahman. Artinya manusia tuh jadi ada yang bersyukur, tapi banyak yang tidak bersyukur. Yang itu sendiri segera ikut berjamaah. Ya. Kan kalau sholat sendiri apa ya? Pahalanya 1, paling tinggi 10 kalau dikusuk. Wow, Akbar, mikirin dompet taruh mana? 9. Wow, Akbar, bikin lagi, besok masuk kagak kerja 8. Ya kan? Nah, ulang kusuk apa tinggal 1. Tapi kalau berjamaah, kata Nabi 25 derajat, bahkan ada riwayatnya 27 derajat kali 10. Ya, udah berapa tuh? Nah, itulah. Ya. Walaupun salah, ditanggung imam. Berjamaah. Ya. Jangan menyendiri. Ya, apalagi kita beruntung di sini. Ada majelis. Ya. Islam ini dibangun dari atas jamaah. Ya. Nabi kalau sendiri nggak bisa. Bukan Nabi yang bisa, insya Allah bisa, teman. Menunjukkan bahwa Islam itu berbeda. Ya. Rasulullah, sahabat di kalangan pemuda namanya Ali, ada sahabat di kalangan orang tua Abu Bakar As-Siddiq, ada di kalangan jagoan Umar bin Khattab, ada di kalangan dermawan Utsman Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya. Ada di kalangan anak-anak, ada Anas bin Malik, ya. Kemudian Abu Hurairah, tahu ya. Pesan terakhir dari Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dan hari esok lebih buruk dari hari ini, maka kata Rasulullah celaka. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dan hari esok sama dengan hari ini, apa kata Rasulullah? Dalam hadis, rugi. Kenapa bisa rugi? Hitung-hitungan ekonominya dia rugi. Orang untung 2000 zaman tahun 90-an gede, tapi sekarang untung 2000 sekarang. Nah,
2000 dikasih berarti lu zaman 90, zaman 2000, tahun 2000 ke bawah beli bakso 2 mangkok ya. Terus sekarang 2000 tiket kang baksonya ya. Salam masuk. Beda. Kata Rasulullah rugi. Nih coba jajan. Dikasih 2000 waktu SD. Wah seneng. SMP juga masih seneng kan. Sekarang ngasih 2000 SMA. Dapat apaan? Permen apa dapat 5 paling. Yang lain subus. Lagi tingginya 6, 1003. Iya. Ada orang jualan-jualannya 2000 bang, 2001, bukan 2020 bang. Kan 2020. Rugi 2020 artinya cepet. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, itu kata Rasulullah. Sehingga hijrah sama dengan inqilab, perubahan. Berubahnya seseorang pindah. Mungkin di zaman Rasulullah pindah tempat, namun nanti Rasulullah kembali lagi Fatu Mekah, baru setelah itu Rasulullah mengatakan hijrah ila ba'du. Tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Artinya negeri Islam tidak ada lagi pindahan. Ya. Di hijrah yang ada sekarang perubahan. Mungkin antum bisa pernah dengar kisah 99 orang yang telah membunuh, lalu bertemu seorang lain sehingga akhirnya digenapi jadi 100, lalu dia bertemu dengan orang soleh dan dikatakan dia harus hijrah keluar dari kota kemaksiatan menuju kota. Yang akhirnya meninggal ya di tengah jalan, lalu diukur tidak sedengar, maka dia masuk surga. Di dalam sebuah hadis. Jadi memaknai tahun baru Islam, mari kita adakan perubahan Islam, inqilab Islam, perubahan Islam ya. Yang dulunya kalau keluar rumah ya pakai celana ya, dibawa di atas tanggul, besok malu lah ya, dari SMA udah kerja dia nggak kelihatan lagi kalau bisa dibawa tanggul ya, karena batasan ikhwan laki-laki dari mulai tanggul sampai pusar. Walaupun ke atas juga harus ditutup gitu. Jangan kamu mengambil busara ya sih ditutupin. Kayak apa tahu ntar ya. Kayak orang ihram bukan ya kan. Kalau afat dulunya kecuali wajah dan telapak agar mudah dikenali ya. Sekarang ya, susah juga kalau pada masker kan yang menjadi wajib masker di peraturan. Baik, ini saja yang bisa Anda berikan. Semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.